ciri kematian pertama? Ciri kematian yang ada tampak dari luar. Apa yang dari luar cirinya? Mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai kabur, ya Pak ya. Makanlah banyak makan bubur, sehari-hari ngomong banyak ngelantur, lah banyak istirahat di kasur, sudah semakin dekat dengan alam kubur. Itu ciri. Tanya lah, kakak ini lah kacamata ni, kan? Lah mulai kabur. Jadi ciri kematian yang dari luar itu kita tahu dan orang lain tahu. Itu ciri kematian, Pak. Kalau dulu rambut hitam sudah mulai putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa basyiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, amma ba'd. Ahli musibah sekeluarga besar, semoga Allah jaga imannya, jaga Islamnya, jaga kesehatannya, dan mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Amin. Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya yang hadir, yang kami hormati, tokoh agama yang kami muliakan, dan kita semua yang hadir malam ini, mudah-mudahan kehadiran kita semua memberikan doa kepada almarhumah yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan semua dosanya diampuni oleh Allah, segala amal dan kebaikannya diterima oleh Allah, dan ditempatkan di sisi surga Allah yang berkah dan diridhoi. Amin. Alhamdulillah, syukur kita selalu memanjatkan puji kita kepada Allah atas semua limpahan rahmat, limpahan hidayah yang Allah kasih kepada kita. Semoga kita menjadi abdan syakurah, hamba yang selalu bersyukur atas semua nikmat yang Allah kasih. Salawat beriring salam, mari selalu kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini saya cuman bernasihat baik. Saya kutip Quran surat Al-Hasy ayat 18 sampai 20. Ayat ini selalu sering kita baca biasanya kalau imam-imam sholat subuh. Di sana Allah jelaskan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun walan takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Malam ini ayat itu baik kita bahas. Kalimat awal ayat ini, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah,
bertakwalah kamu kepada Allah, persiapkan amal bekal apa yang akan kita bawa kalau kita mati. Semua yang ada di sini, kita makhluk hidup ini, Bapak, baik makhluk hidup yang ada di langit, makhluk hidup yang ada di bumi, makhluk hidup yang ada di daratan dan di lautan, semuanya kullu nafsin za'iqatul maut, akan mati. Ya. Jadi kata Allah, persiapkan amal kita sebanyak mungkin untuk bertakwa kepadanya. Kalau kita mati nanti mau bawa bekal apa? Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan janganlah kita ini termasuk orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kallazina nasullah fa ansahum wa anfusahum ulaika humul fasikun. Orang-orang yang selalu lupa terhadap perintah Allah, orang-orang yang tidak mengikuti sunnah dan ajaran Rasulullah, orang-orang yang tidak mau berdekatan dengan orang-orang yang soleh, itu kata Allah, ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Di dalam Al-Quran begitu banyak ayat kalimat akhir ditutup dengan kata-kata ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, fasik itu Pak sudah kelas keempat, parah. Jadi kalau manusia sudah mendapat gelar fasik, artinya manusia itu sudah parah nih. Asal kata fasik itu nafaqah bahasa Arabnya. Nafaqah itu artinya orang yang hatinya selalu bolak-balik, tidak punya pendirian untuk beribadah kepada Allah. Itu asal kata. Setelah naik dikit, penyakit nafaqah ini berubah menjadi nifak. Di dalam Islam ada dua sunnah kita dianjurkan untuk diam, Pak, walaupun kita belum melaksanakannya. Pertama, ketika terdengar suara azan, walaupun mungkin kita belum sempat sholat, diam dan dengarkan dulu. Yang kedua, kapan kita harus diam? Saat mengambil air wudhu. Nah, dia boleh ngomong sambil ngambil wudhu. Sambil ngambil wudhu bercerita dengan kanci sebelah. Berapa harga kau segini? Sambil ngambil wudhu. Jadi dua sunnah itu diajarkan untuk diam. Nah, asal kata fasik tadi berasal dari kata nafaqah. Nafaqah itu artinya bolak-balik. Ya, tidak punya pendirian. Setelah naik dikit menjadi nifak. Tidak sedikit di antara kita itu menjadi orang-orang yang kena penyakit nifak. Nifak itu apa cirinya? Kalau ada seseorang yang tidak senang melihat orang lain melakukan kebaikan, maka kita kena penyakit nifak. Jadi, melihat orang masuk masjid tidak suka. Melihat orang membangun majelis taklim tidak senang. Melihat orang pakai jubah bawa surga, ya kan? Dekat dengan orang-orang yang soleh benci. Jadi kalau ada orang yang tidak senang melihat saudaranya melakukan kebaikan atau berlaku membuat amal-amal yang soleh, dia tidak suka. Justru malah ngerumpi di belakang. Bukan doa yang keluar dari lisannya. Maka orang yang seperti itu kena penyakit nifak. Hati-hati. Tidak sedikit di antara kita. Untuk apa hendak ikut pengajian guru si A itu? Masa mudanya lo ini, lo ini, lo ini, lo ini. Ujungnya kita sibuk ngurusi aib dan kesalahan orang lain, tapi kita sendiri tidak pernah berlaku kebaikan.
Jadi nifak itu cirinya, kalau ada saudara kita atau tetangga kita atau umat di antara kita yang tidak senang melihat orang melakukan kebaikan. Boro-boro nak dukung misalnya. Di dusun kita ada majelis taklim, tidak mau ikut, justru mencemooh. Di kampung kita ada majelis TK-TPA, bukan malah mendukung, ngejek di belakang. Sibuk mencari dan membuka aib kesalahan orang lain. Jadi orang yang seperti itu kena penyakit nifak. Di atas nifak naik lagi Pak penyakit itu. Tinggal ditambah huruf mim di depan, munafik. Dan asal kata nafaqah itulah. Munafik. Orang yang munafik itu sederhana, kata Nabi, cirinya cuma 3. Ayatul munafiki salasun iza zakazaba wa iza wa'ada ahlafa wa iza tumina khana. Orang munafik itu kata Nabi cirinya cuma 3. Berkata dusta, dipercaya berkhianat, berjanji mengingkari. Banyak nanti kelihatan, apalagi dekat 2004 ini. Ya. Kalau belum jadi sibuk datang ke kiai, datang ke ustadz, mohon doa dan dukungannya, belum jadi, Pak. Tapi kapan sudah jadi, lupa. Sudah terpilih jadi pejabat, jadi anggota dewan, jadi wali kota, jadi bupati, habis dilantik, tahun pertama beli mobil Ayla. Tahun kedua jual Ayla, ganti Innova. Sibuk. Tahun kedua masih rajin sholat berjamaah ke masjid. Tahun ketiga saking sibuknya Pak, ganti lagi mobil, ganti Pajero. Sholat tinggal Jumat saja. Sibuk urusan dunia. Tahun kelima sudah masang strategi, jual mobil Pajero, ganti mobil yang lebih bagus lagi. Sholat tinggal setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Tahun kelima, nah, mulai mikir lagi lah pemilihan. Jadi orang-orang yang munafik itu kata Nabi cirinya cuma 3. Berkata dusta, dipercaya berkhianat, kalau berjanji mengingkari. Nah itulah kelas level nomor 3 itu Pak. Hati-hati. Makanya bukannya senang jadi pejabat itu, mungkin yang tidurnya nyenyak berkualitas gitu cuma orang-orang seperti kita inilah Pak. Janganlah pejabat-pejabat kita yang dekat 2004 ini, aku yakin dirinya nyenyak dia tidur. Mikir ke pagi nak nyusun strategi ke situ, mikir ke lusa nak buat tim di sana, nyenyaklah kita tidur. Betul tidak Pak? Ya. Nah inilah yang dikatakan Allah, wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum. Berapa banyak orang yang tidak pernah ingat dengan kematian, lalu mereka lupa, lalai bahwa mereka itu akan mati. Hari ini usia kita masih muda, usia 30, 35, 40. Jabat camat, jabat lurah, jabat kades, wali kota, DPR, masih gagah, hebat Pak. Keluar dari rumah dijemput pakai mobil yang mewah, sopirnya 1. Sehebat apapun kendaraan dunia yang kita miliki ini, sopirnya cuma 1. Tapi lihat nanti ketika Bapak sudah meninggal, penumpangnya 1, sopirnya 4 Pak. Reringge. Betul itu. Kalau sekarang kita hebat, mobil mewah kan, mobilnya mewah walaupun penumpangnya lebih dari 1, sopirnya cuma 1. Tapi ketika roh sudah meninggalkan jasad kita, semua apa yang kita miliki tinggal. Penumpang kendaraan yang akan kita kendarai penumpangnya cuma 1, sopirnya 4 Pak. Mau tidak mau, suka tidak suka, kaki tenai itu. Itulah namanya reringge. Penumpangnya sikok, sopir 4. Ditambah itu udah kadang-kadang di tengah, 6 sopirnya.
Renungkan itu. Nah, setelah dia tidak mampu atau sudah membekas sifat munafik yang ada pada dirinya, semakin jauh dia beribadah kepada Allah, maka orang yang seperti ini akan naik lagi derajatnya menjadi orang-orang yang fasik. Makanya Al-Quran banyak menyebutkan ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Siapa orang fasik? Apakah orang yang tidak tahu dengan ilmu agama? Tahu, Pak. Apakah orang yang tidak tahu dengan ajaran hukum-hukum Islam, alumni pondok pesantren? Apakah dia tidak bisa baca Quran, alumni YIN? Apakah dia tidak bisa berdakwah, S2-nya UIN, Pak? Orang yang tahu dengan ilmu agama, orang yang tahu dengan ajaran agama, tapi mereka tidak pernah ingin mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Nah, itu orang-orang yang fasik, Pak. Makanya hati-hati Ustadz Iril. Lebih baik kita ini jadi orang yang awam, bodoh, tidak punya ilmu, daripada orang yang berilmu tapi untuk dirinya sendiri dan tidak pernah mau mengajarkan kepada orang lain. Kalau berdebat di kaki lima tentang hukum, hebat, Pak. Tapi ikut majelis tidak mau. Masjid dekat, tidak galak masuk. Itu orang-orang yang fasik. Jadi orang fasik itu orang yang tahu ilmu agama, orang yang tahu dengan ajaran agama, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan dan mengamalkannya. Padahal Rasulullah mengajarkan man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik belajar Quran itu adalah setelah dia belajar dan mengajarkan kepada orang lain. Itu orang yang baik. Inilah disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik adalah orang yang mengajak orang lain untuk baik juga. Hati-hati. Kalau kita kena penyakit fasik ini, hati-hati, Pak. Ma'asyiral muslimin, calon-calon jenazah yang insya Allah dimuliakan Allah. Betul, Pak, calon jenazah? Betul. Calon anggota dewan belum tentu panjang, Pak. Belum ditetapkan nomor urut, sudah banyak merek pinggir jalan. Calon camat jauh, calon kades belum habis jabatan, tapi calon mati pasti, Pak. Renungkan itu. Apalagi ciri kematian ini sudah ada kali pada kita nih, mana lagi? Ada kali ciri-ciri kematian itu, Pak. Ya kan? Saya ingatkan kembali saja. Ciri kematian pada manusia itu cuma dua, Pak. Ketika Allah kasih dua ciri kematian ini, kita tahu, orang lain tahu. Ketika Allah kasih ciri kematian itu menandakan Allah itu sayang kepada kita. Diinjuk ukur dari ciri. Kamu tuh sadar di dia melalui ciri nak mati. Apa ciri kematian pertama? Ciri kematian yang ada tampak dari luar. Apa yang dari luar cirinya? Mata sudah mulai kabur, pendengaran sudah mulai kabur, ya Pak ya. Makanlah banyak makan bubur, sehari-hari ngomong banyak ngelantur, lah banyak istirahat di kasur, sudah semakin dekat dengan alam kubur. Itu ciri. Tanyalah kakak ini lah kacamata ni. Kan? Lah mulai kabur. Jadi ciri kematian yang dari luar itu kita tahu dan orang lain tahu. Itu ciri kematian, Pak. Kalau dulu rambut hitam sudah mulai putih, iya kan? Sudah mulai tumbuh uban. Diriwayatkan oleh Nabi Daud, kalau manusia sudah tumbuh uban, kalau dulu rambutnya putih tiba-tiba timbul uban, sama seperti orang berpuasa sudah hari ke-15. Tinggal turun, Pak. Jadi hitunglah, kalau dulu kamu tumbuh uban pala usia 30 tahun, kalau hari ini 59 tahun 11 bulan 27 hari, buatlah surat wasiat, Pak. Buatlah surat wasiat. Okay. Nah, itu ciri kematian dari luar.
Kalau dulu rambut kita hitam sekarang jadi putih. Kalau dulu gigi kita utuh sekarang sudah permisi tinggal 2. Itu ciri kematian yang ada pada diri kita. Kemudian ada ciri kematian itu yang datang dari dalam. Inilah dalam surat Yasin selalu kita baca, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang kupanjangkan umurnya, kata Allah, maka semua nikmat yang ada padanya akan kami kurangi. Itu pasti. Kalau bahasa guru Kiai Rosihan, ciri kematian itu lada di kita nih, lah banyak perasaan daripada kita nih katanya. Jadi barang siapa yang dipanjangkan umurnya, maka semua nikmat yang ada pada kita ini dikurangi oleh Allah. Kalau dulu makan katu kan, makan takuk bekayu, makan daun sangsile, sehat Pak. Main lagi begitu dimakan rematik, asam urat. Itu ciri kematian. Lalu kurangi nikmat Pak. Ya kan? Kalau dulu makan nasi hangat kan, makan gula, kopi, itu tidak jadi masalah. Terlalu banyak makan manis. Sekarang sudah dikurangi, kena diabetes, kadar gula tinggi. Itu nikmat sudah Allah kurangi. Ya kan? Kalau dulu makan daging sapi, daging kambing tidak jadi masalah Pak. Makan sate, makan daging sapi, makan daging kambing, ditambah dengan whisky, topi miring, biasa saja. Tapi sekarang jantung, kolesterol, darah tinggi, stroke. Itu ciri-ciri kematian menghampiri manusia. Jadi renungkanlah itu. Ya. Dunia itu panggung sandiwara. Boleh jadi saat kita usia 20, 25, 30, 45, bahkan sampai ke 50, disitulah puncak manusia berpikir mencari karir dan mengumpul semua harta yang dia inginkan, Pak. Nah, batas 50 inilah kita ya selalu bersibuk mencari harta ngumpul. Begitulah lebih 50 kelelah banyak penghasilan, mulai begoyor nak dihabisi. Ya kan? Amalah tua, empok mobil alap, lang adung jeme nyupir kita di samping, mulai berkurang. Renungkan itu. Karena kematian itu tidak pernah memberitahu kita, Pak. Kalau kematian itu kita sudah tahu, kita sudah enak. Makanya seorang penyair Sauki, dia berpesan seperti ini. Tazawwad bitaqwa fa innaka la tadri iza hanal lailu hal ta'isu ilal fat kam min sahihin mati khairi illatin wa kam min alilin asahi minan dahri. Persiapkan diri kamu dengan iman, persiapkan diri kamu dengan amal soleh sebanyak mungkin. Andaikan kalian tidur malam ini, siapa yang bisa jamin besok pagi bisa bangun? Tidak bisa. Andaikan kalian tidur malam ini, siapa yang jamin besok pagi kita masih bisa bangun? Tidak sedikit pagi masih cerita dengan kita, tiba-tiba sore sudah meninggal. Tidak sedikit. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi renungkanlah. Buanglah sifat-sifat dunia yang menyebabkan kesibukan dunia itu sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada gunanya. Ya. Jangan sampai kita seperti orang yang Allah sindir. Wa nunazzilu minal Qur'an. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat bagi orang-orang yang mukmin. Menjadi huwasifah, menjadi petunjuk, menjadi obat bagi manusia. Artinya kalau kita ini ingin hidup baik, dekatkan dengan Al-Quran. Kalau hidup kita ini ingin menjadi orang yang soleh, dekat dengan orang-orang yang soleh. Dekat dengan majelis taklim, dekat dengan majelis ilmu. Di situ tempat kita, Pak. Kita terbalik, Pak.
Gilir masih sehat, masih hidup, ke masjid tidak mau, bermajelis tidak mau, Pak. Sholat pun tidak mau. Tapi begitu mati sibuk mengundang orang, baca yasin, tahlil, minta doakan. Masih hidup tidak mau. Giliran mati minta doakan. Kira-kira itu kan. Kita nak berdoa, mencari amal yang soleh itu ketika kita masih sehat dan hidup inilah. Kalau sudah meninggal, urusan orang yang hidup, Pak. Jadi kalau kita sudah meninggal itu semuanya putus kecuali 3 yang kita bawa. Renungkan itu. Ya, dunia ini cuma sebentar. Jangan sombong kita dengan pangkat dan jabatan kita. Jangan bangga kita dengan harta yang bermewah kita miliki, Pak. Jangan kita merasa hebat dengan kekuasaan harta yang bertumpuk. Semuanya nanti akan pergi meninggalkan kita. Renungkan itu. Ma'asyiral muslimin, jemaah calon-calon jenazah yang kami hormati. Aku lebih senang calon jenazah ngomongkannya. Kalau ada yang nak merotes laju lah, dia jadi masalah. Renungkan itu. Jadi apa ya? Kalau sudah bahas kematian ini, cuma dia tahu perasaan kalau dibawa Pak main lagi. Kalau aku pribadi, Pak ya, usiaku sudah 43. Sudah terenung di dalam pikiran hati itu, sudah siap apa belum kita ini menghadapi kematian. Ya kan? Makanya kalau berdoa kepada Allah itu hati-hati, Pak. Lihat tafsir dan maknanya. Kita ini selalu berdoa kepada Allah, ya Allah panjangkan umurku. Salah, Pak. Ujungnya umur panjang kan sidigi. Repot gitu. Kalau berdoa kepada Allah itu, ya Allah berkahi umurku ini agar bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat. Artinya apa? Umur panjang berkah, umur pendek berkah. Orang yang paling baik itu umurnya panjang tapi berkah, bermanfaat. Orang yang paling jelek itu umurnya panjang tapi tidak berkah, tidak bermanfaat. Makanya hati-hati, Pak, kalau berdoa milih imam. Coba yang kita galak berdoa, ya Allah ya Rabb murahkan rezeki kami. Sering tidak berdoa itu. Ya Allah ya Rabb murahkan rezeki kami. Ujungnya apa? Nanam tomat murah reganya, kawe murah reganya. Salah kita berdoa. Berdoa yang baik itu bagaimana? Ya Allah, luaskan rezeki kami yang berkah halalan thayyibah dunia akhirat. Kalau selama ini berdoa kepada Allah, ya Allah, murahkan rezeki kami. Udah, makanya kita tidak kaya-kaya, Pak. Murah nian. Hati-hati kita berdoa. Ya, Pak ya? Makanya berdoa jangan pelit, bukan berharta baik, Pak, kita pelit. Berdoa jangan pelit. Selama ini kenapa kita tidak maju-maju Indonesia di rakyat yang kita cintai ini? Karena umat Islam itu berdoa saja masih pelit. Contoh, doanya pelit. Ya Allah, berikan kepada kami anak yang soleh dan soleha. Jadikan orang tua kami, jadikan keturunan kami anak yang soleh dan soleha. Benar. Nabi mengajarkan berdoa itu jangan untuk pribadi. Doakan juga untuk orang lain. Coba kita awali dengan doa, Allahumma firlana ummatan Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Kena galu, ya mati, ya hidup kena. Allahumma rzuqna ummatan Muhammad. Ya Allah, berikan rezeki kepada umat Nabi Muhammad. Kena galu, Pak. Allahumma arhamna ummatan Muhammad. Ya Allah, berikan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Semuanya dapat. Allahumma salamatan ummatan Muhammad. Ya Allah, jaga selamatkan umat Nabi Muhammad. Ini berdoanya untuk diri dewek. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh. Coba ditambah, jadikan keturunan orang-orang muslim ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Kalau kita cuma berdoa untuk diri kita dan untuk keluarga kita, Pak, walaupun dikabulkan Allah, repot kita, Pak. Ya Allah, berikan kami anak yang soleh dan soleha. Anak kita, Pak, yang soleh, tetangga kanan kiri bejat galu, bingung kita. Iya kan? Coba benari cara kita berdoa, ya.
Makanya aku sering meneliti, kenapa kita di Indonesia, di masyarakat kita ini tidak banyak orang soleh. Mungkin doa ini yang dikabulkan Allah. Cuman berdoa untuk dirinya, untuk anak dan keturunannya, tapi tidak pernah mendoakan umatnya. Atau tidak pernah mendoakan umat muslim. Rasulullah mengajarkan ketika dia berkorban 2 ekor kambing, Rasul berdoa seperti ini. Ya Allah, aku berkorban 1 ekor untuk umatku dan 1 untukku dan keluargaku. Itu doa Nabi, Pak. Makanya Nabi itu selalu memikirkan umatnya. Nah, coba rubahlah doa kita. Ya. Kalau berdoa minta anak, berikan semua keturunan orang-orang Islam itu anak yang soleh dan soleha. Aman gitu, Pak. Makanya kalau kita berdoa untuk diri kita tadi dewe, untuk anak, untuk diri kita, untuk keluarga, udah soleh ini sekeluarga. Tapi kanan kiri bejat kali. Kita yang repot. Ma'asyiral muslimin, jamaah insyaallah dimuliakan Allah. Itulah sekedar renungan malam ini. Saya tutup, saya ulang kembali ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kallazina nasullah fa ansahum wa anfusahum ulaika humul fasiqun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dan persiapkan amal sebanyak mungkin supaya kita mati untuk membawa apa? Ya. Innallaha khabirum bima ta'malun, dan jangan kalian itu seperti orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai kesibukan dunia ini sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita selalu sibuk dengan urusan dunia sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah, maka kita termasuk ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Itu saja yang dapat disampaikan malam ini. Lebih kurang mohon maaf. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa alladihi wa zuriyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana azzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'malan salihan tarda wadkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Allahumma fir lana ummatan Muhammad. Allahumma arhamna ummatan Muhammad. Allahumma arzuqna ummatan Muhammad. Allahumma salamatan ummatan Muhammad. Allahumma rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut
والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفir lana walaha. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah dosa saudara kami, istri kami, keluarga kami, ya Allah. Siapa nama? Niwarni binti Sarnubi, ya Allah. Ampuni semua kesalahan dan dosanya, ya Allah. Terimalah segala amal dan kebaikannya, ya Allah. Tempatkan di sisi surgamu yang berkah yang kau ridhoi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, jaga iman kami, ya Allah. Jaga Islam kami, ya Allah. Jaga kesehatan kami, ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami sadar sisa umur yang kami miliki hari ini, ya Allah. Andai selama ini kami jauh untuk beribadah kepadamu, andai selama ini kami selalu sibuk untuk urusan dunia sehingga lalai untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Kami hidup di dalam dunia yang hitam penuh dengan kemaksiatan dan kemunkaran. Kami hidup di dunia yang hitam yang jauh untuk beribadah kepadamu. Kami hidup di dunia yang hitam yang tidak mau dekat dengan orang-orang yang soleh, ya Allah. Dari sisa umur yang kami miliki hari ini, ya Rabb, berikan kami kesempatan untuk beribadah kepadamu. Berikan kami kesempatan untuk mengikuti ajaran sunnah Rasulmu, ya Rabb. Berikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Bukakan hati kami, langkahkan ayunan kaki kami untuk menuju beribadah kepada rumah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemberi Hidayah, jadikan mata kami mata yang selalu rindu untuk melihat akan kebenaran. Jadikan telinga kami telinga yang selalu rindu mendengarkan lantunan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Jadikan kaki kami kaki yang selalu melangkah untuk beribadah kepadamu. Jadikan hati kami hati yang selalu sepi, resah dan gelisah, ya Rabb, tanpa berzikir, mengikuti dan menyebut nama-Mu, ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.